Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala nikmat yang ada pada kalian, apapun bentuknya, diantaranya nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah, kemudian nikmat-nikmat yang lainnya, faminallah, maka semuanya adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Juga alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan kajian tahsin dan tafsir ringkas dari suratul Masad atau Al-Lahab. Baik, insyaallah kita akan mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Baik. Huruf yang pertama di sini huruf ta. Ta ujung lidah di usul tsanaya al-ulya. Jadi ujung lidah
di pangkal gigi seri atas, ta ya, huruf syiddah dan hamas ya. Dari sisi suara tertahan tapi udara tetap mengalir, makanya hamas di huruf ta tidak boleh berlebihan karena dia syiddah, ta ya, tetap mengalir udara. Kemudian ba, huruf syiddah dan jahar, keluar dari dua bibir. Ini maksudnya adalah bagian luarnya. Ba, itbaqus syafataini inda nutqi ba aqwa ya, jadi rapatnya bibir ketika menyebutkan huruf ba itu lebih kuat dibandingkan huruf yang keluar dari dua bibir juga, itu huruf mim, ba. Kenapa? Karena ba huruf syiddah dan jahar ya, huruf yang kuat. Tabba, tipis ba gitu ya. Huruf, ketika huruf itu dikatakan huruf tipis, berarti tidak terangkatnya suara ke langit-langit atas. Adam tasa'udis sauti ilal hanakil a'la gitu. Jadi tidak terangkatnya suara ke langit-langit atas. Kemudian ta yang sukun di sini ya, huruf syiddah dan hamas. Tabbat itu tetap ada udara yang mengalir, namun tidak boleh berlebihan, apalagi sampai berdesis gitu ya, karena ini bukan huruf shafir, bukan tabbat gitu ya. Itu namanya sudah berdesis, ada tambahan suaranya, ada desisnya. Tapi yang benar di huruf ta adalah hamasnya di sini, yaitu mengalirnya udara tidak boleh berlebihan, itu sampai berdesis. Itu yang benar. Kenapa? Karena ta huruf syiddah itu, makanya hamas di huruf ta itu adalah sangat yang paling kecil ya. Tabbat gitu, tabbat gitu ya. Kemudian ya, huruf rakhawah dan jahar, keluar dari tengah lidah ya. Ya, rakhawah dia mengalir suara ya gitu, mengalir suara tanpa mengalir udara. Jadi ketika kita menyebutkan huruf ya itu tidak ada udara yang mengalir, tetapi yang mengalir hanya suara. Kemudian dal, da, ya da. Kalau dal huruf syiddah dan jahar, makhrajnya sama dengan ta, namun di sifatnya beda. Kalau dal itu syiddah dan jahar ya, jadi huruf yang kuat, ujung lidah di usul thanaya al-ulya. Da tipis ya, bukan da itu ya, tapi da. Ya da itu tipis ya, ujung lidah di usul thanaya, di pangkal gigi seri atas. Kenapa terkadang orang membaca dal itu dengan bacaan yang tebal? Ya da misalnya, ya kan? Ada sekarang kita dengar seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Karena posisi lidahnya sudah terangkat ke langit-langit atau ke gusi atas, ya. Maka yang benar di huruf dal, da itu posisi ujung lidah tidak boleh terangkat berlebihan melewati pangkal gigi seri atas. Iya da gitu ya. Kemudian ada alif mad di sini. Asalnya panjangnya 2 harakat, akan tetapi karena ketemu dengan hamzah maka di sini menjadi mad jaiz munfasil. Ya da itu ya, asalnya 2, tapi karena ketemu dengan hamzah menjadi mad jaiz munfasil karena bukan dalam satu kalimat. Maka menjadi mad jaiz yang dipanjangkan boleh sampai 5 ya, 4 atau 2 harakat. Ya da ya, kemudian kalau dipanjangkan lagi
yada, sampai 5 boleh. Tabbat yada, ya, baik. Kemudian hamzah huruf syiddah dan jahar, a, ya, juga semuanya di sini huruf tipis. Jadi posisi lidahnya itu istifal, istifal sufla, di bawah, a, gitu, bukan e. Kalau e ini masih terkatung, dia di tengah, ya, bukan di bawah, bukan juga di atas. Ya, jadi di tengah-tengah, maka tidak ada huruf yang ada di tengah-tengahnya, yang ada tipis dan tebal. Kalau tipis posisi lidahnya di bawah, kalau tebal posisi lidah di atas. Gitu. Suaranya juga demikian. Kalau huruf tipis, suaranya mengalir dari bawah, a, gitu ya, mengalir di bawah. Tapi kalau tebal, dia mengalir dari atas, di langit-langit atas. Gitu. Tabbat yada abi, itu abi, tipis a-nya, ya. Dan ba huruf syiddah dan jahar, ada ya sukun sebelumnya kasrah, di sini mad tabi'i atau mad asli, maka dibaca panjang 2 harokat, abi, itu. Bi, ya, syiddah. Kemudian lam huruf tawassut, la, ya, keluar dari salah satu ujung tepi lidah, ya, kiri atau kanan. Maka di huruf lam, kata para ulama, dari tepi kanan itu lebih mudah, la, ya, dengan, ya, salah satu ujung tepi lidah menempel pada gusi atas, ya, la, tipis juga, ya, huruf tarqiq. Kemudian kalau lam sifatnya tawassut baina syiddah wal rakhawah, dia bukan huruf yang kuat, bukan juga huruf yang lunak, ya, akan tetapi huruf yang pertengahan, la. Kemudian ha huruf hamas dan rakhawah, ha, ya, keluar dari pangkal tenggorokan, mengalir udara dan suara. Jadi ini batas huruf yang makhraj tenggorokan, ya, batas makhrajnya itu di pangkal tenggorokan. Akan tetapi min jihatis sadri, dari arah dada, bukan berarti ha itu ada yang di dada. Bagaimana cara menyebutkan kalau seandainya itu dia di dada? Enggak susah, ya kan? Ya, walaupun dikenal masyhur, ya, di tempat kita dikatakan ini ha dada. Sebenarnya yang benar adalah ha, itu makhrajnya dari pangkal tenggorokan, akan tetapi dari arah dada. Abi laha, laha, mengalir suara dan udara, ha. Kemudian ba huruf syiddah dan jahar, bi, bibirnya dirapatkan, bagian luar, bi. Tanwin setelahnya ada apa? Ini ba tanwin, itu harakatnya 2, kasrataini, ya. Maka tanwin ketemu dengan waw. Yang pertama huruf ba-nya harus jelas, tidak boleh bercampur dengan dengung nantinya, ya, karena tanwin ketemu dengan waw ini idgham bi gunnah. Mana idgham? Mana idgham adalah idkhal. Arti idgham itu adalah idkhal, memasukkan bunyi tanwin ke dalam huruf idgham. Huruf idgham di sini adalah huruf waw, biu, itu masuk, ya. Kemudian karena ini idgham bi gunnah, ya, disertai dengan dengung, karena antara idgham dengan gunnah ini beda, ya, beda ta'rifnya, pengertiannya. Ya, kalau idgham makna idkhal, memasukkan bunyi, ya, masukkan bunyi tanwin atau tanwin ke dalam huruf idgham. Tapi kalau gunnah adalah sautun, dia suara yang keluar dari khayshum, dari hidung, yakhruju minal khayshum, suara yang keluar dari hidung. Maka di sini harus kita perhatikan ketika kita menyebutkan huruf ba, tidak boleh cenderung ke hidung, bukan biung langsung, tapi banyak, karena ba bukan huruf khayshum,
bi, baru nanti masuk ke hidung. Abi lahabin, gitu. Biu, gitu ya. Ya. Jadi bukan biu langsung, tidak boleh dia keluar dari hidung karena ba bukan huruf khayshum. Ya. Namanya huruf yang ya berdekatan, terkadang dia terpengaruh oleh gunnah. Ini tidak boleh ya, karena setiap huruf itu harus keluar yang pertama pada makhrajnya yang benar, kemudian sifatnya sesuai dengan sifat-sifat yang ada padanya. Ya, kalau ba ini bukan huruf khayshum. Abi lahabin biu, gitu ya. Taib. Tabbat yada abi lahabin, ya, wadah jelas. Taib. Kemudian waw, ini huruf yang keluar dari dua bibir. Maksudnya adalah binzimami syafataini, dengan memonyongkan kedua bibir. Wa, gitu ya. Wa binzimam, dengan memonyongkan, gitu. Dan waw huruf rakhawah dan jahar. Wa itu yang mengalir suara tanpa mengalir udara. Kemudian huruf setelahnya ta, ini huruf syiddah dan jahar. Makhrajnya ujung lidah di usud thanaya al-ulya, ta, ya. Jadi syiddah dari sisi suara tertahan, tapi udaranya tetap mengalir. Kemudian watab, ini ada huruf akhirnya huruf ba yang bertasydid. Nah, maka di sini ba termasuk huruf qalqalah. Ya. Ketika huruf qalqalah itu bertasydid, maka kita menekannya, namanya an-nabru, ya. Watab, ditekan dulu, baru qalqalahnya diucapkan atau disebutkan, gitu. Kenapa? Karena tasydid ini ganti dari huruf yang sukun. Ya, kalau ada dua huruf yang sama di dalam satu kalimat, ya, yang satunya sukun atau mati, yang satunya berharakat, maka diidghamkan. Mana diidghamkan? Dimasukkan menjadi double, digantilah di situ dengan apa? Dengan tasydid. Jadi sebenarnya itu watab, itu ba yang pertama sukun, kemudian ba yang kedua berharakat, maka diidghamkan. Maka bila kita waqaf di sini berarti harus ditekan, watab, baru qalqalahnya diucapkan. Jangan dibaca watab. Maka kalau dibaca watab langsung, maka hilang huruf satu, ba yang sukun. Menghilangkan huruf ini berbahaya, ya. Tidak boleh menghilangkan walaupun hanya satu huruf dari Al-Quran. Maka disitulah pentingnya kita, ya, mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar agar tidak terjatuh kita ke dalam kesalahan, apalagi sampai menghilangkan huruf ini, ya. Jadi tidak boleh sembarangan kita dalam membacanya, baik harus sesuai dengan kaidah yang benar. Watab, ditekan, ya. Watab, di sini qalqalahnya kubra. Ada juga sebahagian ulama mengatakan ini akbar, ya. Jadi yang paling besar qalqalah ini adalah ketika huruf qalqalah itu berharakat, itu, atau bertasydid. Ketika huruf qalqalah itu bertasydid, ya, maka ini qalqalah yang paling besar, karena di situ ada harus ditekan, ya. Baik, kita ulang. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, gitu, ya. Coba baca sama-sama. Tabbat
tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, abi, a-nya itu jelas, tidak boleh dibaca abi, tapi a jelas ya, karena hamzah huruf syiddah. Ya, baik. Tabbat bermakna di sini dalam tafsir disebutkan khasirat yada. Ya, khasirat makna kerugian. Ya, celaka, celakalah kedua tangan. Ya, siapa yang dimaksud di sini? Amun Nabi SAW, salah satu dari paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Am itu paman. Ya, ini dakwahnya para nabi. Mereka terkadang dalam berdakwah berhadapan dengan keluarga terdekatnya. Pamannya sendiri, harusnya pamannya yang membantunya, yang menolongnya, yang menjaga, ya, melindunginya. Karena saudara dari orang tuanya sendiri. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menjadi penghalang dakwahnya adalah bapaknya sendiri, ya, orang yang sangat dekat dengannya. Tapi di sini pamannya, kalau Nabi itu pamannya sendiri. Amun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Lahab, ya. Jadi panggilannya adalah Abi Lahab, tapi namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Quraisy dahulu mereka orang-orang musyrik, ya, karena Al-Uzza itu adalah nama dari berhala. Uzza, Latta, Uzza. Ya, makanya mereka dahulu orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah selain Allah, sehingga mereka menamai anak-anak mereka dengan Abdul Uzza, itu hamba berhala, ya. Itu padahal ini pamannya Rasulullah SAW. Taib. Jadi celakalah, kerugianlah kedua tangan dari paman Nabi SAW, itu Abi Lahab, ya. Abi Lahab bin Abdul Muttalib, ya. Bi khusrani amalihi, itu usahanya, ya, upayanya itu rugi, ya. Kerugian apa yang dia lakukan itu adalah merupakan kerugian baginya, itu karena dia telah menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW, ya, menghalangi dakwah tauhid. Maka orang yang menghalangi dakwah tauhid pasti nasibnya sama. Ini yang harus menjadi perhatian besar bagi kita. Siapapun dia yang menghalangi dakwah tauhid, mengajak manusia supaya mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya, sehingga mereka berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Inilah dakwah tauhid. Mereka mentauhidkan Allah, ya, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun dan berlepas diri dari segala macam bentuk penghambaan kepada selain Allah. Itulah dakwah tauhid, ya. Itulah orang yang dikatakan orang muslim, mukmin, ya. Jadi harus punya 3 ciri padanya. Yang pertama, dia senantiasa mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, berlepas diri dari, ya, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan yang ketiga, dia berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan, ya, kekufuran. Itu baru dikatakan sebagai seorang mukmin yang sesungguhnya. Dan ini dakwah seluruh para nabi, menyuruh manusia supaya mereka mentauhidkan Allah, an i'budullah, agar kalian beribadah hanya kepada Allah, ya. Dan itu dakwah seluruh para nabi, termasuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi usaha dari Abu Lahab untuk menghalangi dakwahnya Nabi, semuanya adalah usaha yang sia-sia. Kerugiannya bukan hanya di dunia, tapi juga kelak di akhirat.
Demikian juga orang-orang yang berusaha menghalangi dakwah tauhid, maka dia akan mendapatkan nasib yang sama sebagaimana yang dialami oleh Abu Lahab dan pengikutnya, ya. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Ya, baik. Jadi ini penting kita perhatikan ketika kita membaca, ya. Jangan sampai ya kita meremehkan hukum-hukum ya bacaan, sehingga tanpa kita sadari kita telah menghilangkan huruf-huruf dari Al-Quran. Baik. Idh kana yu'dhin Nabi SAW, ya, wa khaba sa'yuhu, ya. Kenapa Abu Lahab ini kedua tangannya itu celaka, ya, kerugian, segala usahanya sia-sia semuanya karena dia menyakiti An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa khaba sa'yuhu, maka usahanya itu adalah sia-sia semuanya, ya. Dan bukan hanya sia-sia tapi celaka, ya. Apa yang dia lakukan itu adalah merupakan kerugian bagi dirinya sendiri. Maka hadirin sekalian, ya, ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, ya. Telah dialami oleh orang-orang yang menentang Nabi SAW, bahkan mereka itu adalah orang yang terdekat dengannya, pamannya sendiri. Akan tetapi Allah turunkan ayat, ya, Allah turunkan ayat, dan Allah Subhanahu wa taala mempertegas bahwasanya usaha mereka, ya, usahanya menghalangi dakwahnya Nabi adalah usaha yang menyebabkan dia celaka di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Baik. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Ya. Jelas? Baik. Kemudian kita lanjutkan ayat selanjutnya. Huruf yang di sini yang pertama itu huruf mim, ma. Kalau tadi ba, itu ba syafatain, itu rapatnya bibir itu lebih kuat. Kalau sekarang ini huruf mim, kalau mim lebih ringan, ma, itu ya, dari dua bibir bagian dalamnya. Kalau tadi lebih cenderung ke dua bibir bagian luar, ma, gitu. Kemudian ada alif mad, ya. Asalnya panjangnya 2 harakat, tapi karena ketemu dengan hamzah, ya, di beda kalimat, maka ini menjadi mad jaiz munfasil. Juga boleh dibaca 2 harakat, 4 dan 5 harakat, ya. Ma, gitu ya. Ma, boleh dibaca sampai 5 harakat. Kemudian hamzah a, syiddah dan jahar. A, tipis, ya. Setelahnya huruf gha. Huruf gha, huruf yang keluar dari min adnal halqi, ujung tenggorokan. Adna, si ujung. Gha ini huruf rakhawah dan jahar, ya. Jadi yang mengalir di situ hanya suara, tidak boleh ada udara, apalagi kalau udaranya tertahan, ak, ya kan? Akna misalnya. Ini sudah berubah menjadi huruf kaf, ya. Tapi gha, rakhawah, dia mengalir. Dan hamzah tidak boleh tebal, karena gha itu huruf tebal. Berarti ketika huruf itu tebal, suaranya terangkat ke langit-langit atas. Gha, gitu kan? Bukan wo, tidak boleh bulat juga, tidak boleh bentuknya o, tapi fathah, bunyinya a namun tebal. Gha, tidak boleh ada getarannya karena bukan huruf takrir, ya. Tidak boleh ada getarannya. Al, mengalir, ya.
hamzahnya tidak boleh tebal, ya, karena hamzah huruf tipis, ya. Beda alif dan hamzah. Kalau alif mad itu tergantung huruf sebelah di sebelumnya. Tapi kalau hamzah dia tetap dibaca syiddah dan tarqiq. Tidak boleh tebal. Bukan tapi au. Itu ya, yang tebal hanya huruf gha karena sebelumnya fathah. Nun huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah. Ya, nun makhrajnya berdekatan dengan makhraj lam, ya. Na dengan ra juga, ya. Kalau nun ini baru paduan ujung lidah dengan gusi atas dan khayshum. Nah, jadi ada suara di khayshum. Ma au na, itu. Na panjang 2 harakat, ya, mad tabi'i. Kemudian in huruf tawassut juga baina syiddah wal rakhawah. Ya, jadi mengalirnya sebahagian dari suara. Itu ketika dia huruf tawassut mengalir, tetap mengalir tapi tidak secara keseluruhan, namun sebahagian keluar dari tengah tenggorokan. Huruf in huruf yang keluar dari tengah. Ya, dari tengah tenggorokan, dorongannya di sini. Tidak boleh cenderung ke hidung, bukan an. Kalau an masih di hidung, sementara huruf in bukan huruf khayshum, dia huruf yang keluar dari min wasatil halqi, dari tengah tenggorokan. Anhu karena nun tadi, ya, bahwasanya dia huruf tawassut, ketika sukun pun tidak tertahan tapi mengalir sebahagian dari suara. Karena nun sukun kemudian ha ini izhar, artinya menjelaskan bunyi nun yang sukun. Anhu, gitu. Anhu bukan anhu, tidak boleh dipotong seperti itu, ya. Kenapa? Karena nun huruf tawassut. Jadi kalau tawassut tetap mengalir namun sebahagian dari suara. Kalau ha ini huruf hamzah dan rakhawah, hu baru mengalir secara keseluruhan. Anhu gitu, ya. Kemudian mim huruf tawassut, ma keluar dari 2 bibir. Maksudnya adalah 2 bibir bagian dalamnya. Maluhu, lam tawassut juga, lu salah satu dari tepi lidah. Ha huruf hamzah dan rakhawah keluar dari pangkal tenggorokan. Di sini ha dhamirnya dibaca panjang, 2 harakat. Mad silah namanya, ya. Mad silah qasirah, silah yang pendek. Kenapa sama-sama hu, yang satunya panjang, yang satunya pendek? Maka ini dalam riwayat Hafiz, kalau huruf sebelumnya dhamir itu sukun, maka hanya ha dhamirnya tidak dibaca panjang, gitu. Kalau setelahnya lamnya sukun atau berharokat, maka ha dhamir dibaca panjang. Ini dalam riwayat Hafiz, kecuali ada kecualiannya itu di beberapa huruf, ya. Ma aghna anhu maluhu, jelas hanya, tidak boleh dibaca tashil, bukan maluhu misalnya. Ini salah. Kenapa? Karena tidak jelas. Walaupun huruf itu huruf hamzah rakhawah mengalir udara dan suara, kemudian huruf yang ringan tetap harus dibaca jelas. Maluhu, gitu. Hu, ya, dorongannya dari pangkal tenggorokan. Kemudian waw huruf rakhawah dan jahar. Wa, ya. Wa. Mim huruf tawassut. Wa ma. Kaf huruf syiddah dan hamz. Jadi bagian pangkal lidah itu setelahnya. Setelah pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak dan yang keras bersamaan. Ka, ya. Ka. Tipis di sini, ya, bukan ka. Tidak boleh berlebihan. Hamznya kenapa? Karena huruf syiddah. Ka.
ya. Jadi huruf syiddah ketergantungan kepada makhrajnya kuat, ya, ka. Kemudian huruf sin, huruf shafir sughra, posisi ujung lidah di ujung gigi seri bawah, sementara gigi seri atas bawahnya rapat. Sa, sa. Jadi ujung lidah tidak sampai mendorong gigi, ya, ya, karena sin ini huruf shafir itu ada desisnya. Kemudian hamas dan rakhawah, mengalir suara dan udara. Sa, ya, mengalir. Sa, ya, tipis. Sa, posisi lidah yang lain itu di bawah, istifal, ya, sufla. Kemudian ba, huruf syiddah dan jahar. Nah, di sini ketika waqaf di sini maka ba termasuk huruf qalqalah, ya. Di sini qalqalahnya qalqalah kubra. Jadi beda dengan watab, ada ditekan. Kalau di sini kasab langsung, ya, tidak ada penekanannya. Kenapa? Karena tidak ada tasydidnya. Wa ma kasab langsung, ya. Wa ma kasab gitu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi beda, ya, antara ayat pertama ketika waqaf, kedua-duanya ba qalqalahnya, ya, huruf ba, tapi beda karena kalau di yang pertama ada tasydidnya, sementara di ayat yang kedua tanpa tasydid. Baik, kita baca sama-sama. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, gitu, ya. Wa ma kasab ayu syai'in aghna anhu maluhu wa waladuhu, ya, segala sesuatu yang bermanfaat, ya, yang bermanfaat untuknya. Harta bermanfaat, ya, untuk siapa? Untuk Abi Lahab, ya, hartanya bermanfaat untuknya. Anaknya juga bermanfaat untuknya. Ini asalnya harta dan anaknya itu bermanfaat untuknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini lam yadfa' anhu azaban. Harta dan anaknya tidak bisa menghalanginya dari azab Allah. Gitu. Jadi harta yang dia miliki tidak berguna pada hari kiamat kelak. Tidak bisa menyelamatkan dia dari azab karena dia telah menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti Rasul dalam menyampaikan dakwah tauhid. Demikian juga anaknya harusnya bisa menolong orang tuanya, tapi kedua-duanya tidak berguna, ya, tidak bisa menghalanginya, tidak bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Walam yajliba lahu rahmah, dan juga tidak mampu hartanya, anaknya tidak bisa menukar, ya, tidak bisa menukar azab Allah yang diperuntukkan kepada Abi Lahab itu dengan rahmah, ya, tidak bisa dia menukar hartanya, tidak bisa menukar azab dengan rahmat. Demikian juga anaknya tidak bisa menukar azab dengan rahmah, tidak bisa, ya, tidak berguna. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna apa dari hartanya dan apa yang dia usahakan, termasuk di antara hasil usahanya adalah anaknya. Itu. Maka seorang pun, ya, tidak seorang pun pada hari kiamat kelak yang bisa membantu dan menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatannya di dunia, ya, perbuatannya di dunia telah menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ingkar, menolak, ya, justru
Ya, dia ikut ketika Rasul berada di pasar, ya, mendakwahkan kaumnya, mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, qulu, semuanya dalam riwayat, ya, sebutkanlah, ya, la ilaha illallah, sebutkanlah la ilaha illallah, tuflihu, niscaya kalian akan selamat. Akan tetapi Abu Lahab datang di belakangnya, ya, melarang mereka untuk mengikuti apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sekalian, dakwah tauhid ini akan mengalami, siapapun yang berdakwah tauhid, siapapun yang berpegang teguh dengan tauhid, pasti dia akan mengalami ujian dan cobaan, ya, sebagaimana dahulu telah dialami oleh para nabi. Maka, ya, kita harus tegar di atasnya, karena tauhid ini yang akan menyelamatkan kita kelak. Ya, pertanyaan pertama di kubur berkaitan dengan apa? Dengan tauhid. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Ya, kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk mentauhidkan Allah, untuk mempelajari tauhid, bagaimana kita mampu menjawab? Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Yang pertama, ini pertanyaan yang pertama. Dan semua kita akan ditanya. Ya, Nabi yang memberitahukan kita. Ya, supaya apa? Supaya kita bersiap-siap, mempersiapkan diri kita agar kita mampu menjawabnya, yaitu dengan apa? Yang pertama, dengan kita mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan, serta kita berusaha untuk selalu mempelajari tauhid. Ya, baik. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian ayat selanjutnya, sayasla naran dzata lahab. Huruf yang pertama itu huruf sin di ayat yang ketiga, huruf shafir sughra, sa, ya, posisi ujung lidah di gigi seri bawah, sa. Kemudian ya, huruf rakhawa dan jahar, keluar di tengah lidah, ya. Kemudian huruf setelahnya huruf shad yang sukun, ya, huruf shad ini huruf shafir kubra karena dia huruf itbaq. Itbaq makna ilsaq, ya, ilsaq menempel. Ilsaq mana menempel, yang menempel bagian punggung lidah ke langit-langit atas. So, itu ya, atau berkumpulnya suara antara pangkal lidah dengan langit-langit atas. Baru di sini huruf shad terangkat suaranya. So, kenapa terangkat suaranya? Karena dia huruf tebal. Tapi huruf ya, saya tetap tipis, bukan soyos, ya. Jadi bukan soyos, tapi sayas, itu ya-nya jelas, tipis, tidak boleh terpengaruh oleh huruf shad sehingga ya menjadi tebal. Ini tidak boleh, tetap ya dibaca tipis, harf mujawarah, huruf yang berdekatan. Maka hati-hati kita baca, ya, tidak boleh menjadi tebal. Sayas, gitu, sayas, so, ya, tebal. Kemudian lam huruf tawassut, makhrajnya dari salah satu ujung tepi lidah, ya, la, tipis huruf lam, berarti posisi lidahnya istifal, dan tidak boleh dia menjadi tebal karena pengaruh shad yang sebelumnya, tidak boleh, ya. Sayasla, tipis tetap, bukan sayaslo, ya. Jadi itu salah. La yang benar, ya, namanya harf mujawarah, huruf yang berdekatan. Sayasla panjang 2 harakat, kemudian nun tawassut, na, ya, telah kita sebutkan tadi bahwasanya ini paduan antara ujung lidah dengan gusi atas dan khayshum. Na di hidung, na, ya, jadi bergetarnya hidung, itu tanda huruf itu keluar dari apa? Dari khayshum, rongga hidung. Panjang juga 2 harakat nunnya, na, tipis, ya.
Kemudian ra huruf takrir. Ya, makna takrir irti'ad. Apa itu yang bergetar? Ra'sul lisan. Yang bergetar adalah bagian atasnya lidah. Ya, ra. Getarannya maksimal 2 getaran. Ra, bukan ro. Tidak boleh cenderung ke o, tapi dia fathah namun tebal. Ra. Ya. Naran. Ya, tanwin di sini fathatain. Ya, tanwin ketemu dengan za, ikhfa. Ya, ikhfa. Jadi ikhfa baina izhar wa idgham. Itu. Jadi bunyinya samar. Tanwinnya masih terdengar namun tidak jelas, samar. Naran. Itu masih terdengar bunyi tanwin. Asalnya naran. Tapi karena ketemu dengan za termasuk huruf ikhfa, maka bunyi tanwinnya itu samar. Naran. Ya, antara izhar jelas dan idgham masuk. Gitu, ya. Jadi masih terdengar bunyi tanwin namun samar dan tidak boleh ditebalkan, bukan narang, tidak boleh ditebalkan. Kenapa? Karena huruf za huruf tipis. Naran, gitu. Naran, za rakhawah dan jahar, ujung lidah di ujung gigi seri atas, kedua ujung gigi seri atas. Za agak keluar sedikit, ya. Za panjang 2 harakat. Za ini huruf tipis juga. Jadi kalau huruf tipis berarti suaranya tidak terangkat ke langit-langit atas. Za panjang 2 harakat. Ta huruf syiddah dan hamas. Zata, zata, ta, ya, jelas. Kemudian lam huruf tawassut. La, ha huruf hamas dan rakhawah. Dan di sini ketika waqaf pun juga sama, ya. Jadi tidak ditekan. Lahab langsung, ya. Kenapa? Karena tidak ada tasydid di atas huruf qalqalah dan ba huruf tipis, ya. Baik. Zata lahab langsung qalqalahnya, ya. Zata lahab langsung, bukan lahab, tidak boleh. Tapi langsung karena tidak ada tasydid di atas huruf ba. Sayasla, gitu, ya. Jadi yang tebal hanya huruf shad. Sayasla naran zata lahab, ya. Naran tebal ra-nya, ya. Ra-nya jelas penyebutannya. Kapan bunyinya cenderung ke khaysyum? Ketika ikhfa, ya. Tapi bila di saat kita menyebutkan hurufnya tetap ra, bukan huruf khaysyum, bukan rang langsung. Nah, rang misalnya ini salah. Kenapa? Karena ra-nya sudah bunyinya ra, ya. Jadi tidak boleh seperti itu karena ra bukan huruf yang keluar dari khaysyum, tetap ra. Ran itu bunyi dengungnya yang keluar dari khaysyum, ya. Sayasla naran zata lahab, ya. Coba sama-sama. Sayasla naran zata lahab. Sayasla bermakna sayadkhulu. Sayasla bermakna sayadkhulu, dia kelak akan masuk. Yaumal qiyamah, kapan dia akan masuk? Pada hari kiamat. Kemana dia masuk? Nara, ke dalam neraka, ya. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka, ya. Kenapa sampai dia masuk ke dalam neraka? Al jaza min jinsil amal, karena perbuatan
balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, di dunia dia kufur, kemudian menghalangi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyakiti beliau, ya, menghalangi dakwahnya, maka di akhirat perbuatannya tersebut menyebabkan dia harus masuk ke dalam neraka zatal lahab, neraka yang apinya bergejolak, gitu ya, seakan-akan apinya itu marah, bergejolak, gitu. Dahsyat, ya, api yang sangat dahsyat. Jangan beranggapan neraka itu perkara yang hayyin, perkara yang ringan, ya, seperti seekor lalat hinggap lalu dia menepisnya. Itu namanya remeh. Tidak boleh menganggap remeh neraka. Dahsyat neraka itu. Api yang terpanas di dunia bisa melelehkan baja di atas 1000 derajat. Itu dikali 70. Demikianlah dahsyatnya api neraka. Zatal lahab, ya, yang bergejolak sehingga warnanya berubah, ya, dari merah menjadi hitam, ya, karena demikian dahsyat panasnya api neraka. Maka saya selanaran kelak, Allah menyebutkan dengan fi'il mudhari', artinya nantinya di akhirat Abu Lahab dia akan masuk, dia harus masuk ke dalam neraka yang bergejolak sebagai balasan atas perbuatannya. Ya, makanya setiap manusia dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Innama tujzauna, Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan, tujzauna bima kanu yaksibun, ya, terhadap usahamu. Apa yang kau perbuat itulah yang engkau akan raih di akhirat kelak. Maka beruntung kita, Masya Allah, ya, mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Maka ini menjadi asbab kita mendapatkan kemuliaan di akhirat, ya. Iqra'ul Quran, Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita baca, ini akan menjadi penolong kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena Al-Quran akan datang menjadi penolong, ya, pembela yang akan membela orang yang membacanya pada hari kiamat, orang yang mengamalkannya pada hari kiamat. Jadi Al-Quran tidak cukup hanya sekedar dibaca, tapi harus dijadikan sebagai pedoman hidup. Itu, ya, orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka Al-Quran akan membantunya, ya. Kalau harta anak tidak berguna bagi Abi Lahab, tapi Al-Quran ini berguna bagi orang yang membacanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, Allah sebutkan dalam Al-Quran, hari itu, hari kiamat itu, harta dan anak tidak berguna. Maka Al-Quran ini berguna, ya, mampu menolong. Dia akan diberikan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong orang-orang yang punya perhatian, bersemangat dalam membaca, mempelajarinya dan mengamalkannya. Baik, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Maka waktu untuk kita membaca Al-Quran, waktu kita untuk mempelajari Al-Quran bukan sisa-sisa waktu, akan tetapi hendaklah kita menjadikan waktu terbaik kita, ya. Kenapa? Karena Al-Quran ini yang akan membela kita. Maka hendaklah kita jadikan waktu yang terbaik, ya. Orang yang menolong kita di dunia pasti kita berikan dia waktu yang terbaik. Maka Al-Quran juga demikian, ia akan menolong kita kelak di akhirat. Maka hendaklah kita menjadikan waktu terbaik kita untuk membaca, untuk mempelajarinya. Nah, sayasla naran dzata lahab, naran, jadi tidak boleh tebal tapi tipis.
sayasla naran dzata lahab. Ya, saya baca pelan ini supaya mudah, gitu ya. Walaupun terkadang agak ya panjang sedikit, tapi ini supaya mudah kita ikuti. Baik. Kemudian ayat selanjutnya itu huruf waw, sebagaimana telah kita sebutkan. Wa, ya. Waw ini huruf wa, huruf rakhawa dan jahar, keluar dari paduan dua bibir. Wa ini penting, ya. Jadi posisi mulut itu sangat berpengaruh supaya kita bisa mengucapkan huruf dengan benar. Maka makhrajnya harus kita perhatikan ketika ingin kita membaca dengan benar. Jadi huruf-huruf yang makhrajnya apakah dari dua bibir, dari lidah dan lain sebagainya, maka bila ingin menyebutkan huruf tersebut dengan benar, maka kita memperhatikan makhrajnya, ya. Kalau waw berarti dengan memonyongkan kedua bibir. Baik. Wa. Kemudian mim. Kalau alif di sini ada tanda, ya, tanda bulat, terus ada ekornya. Ini tidak dibaca, ya, tidak panjang. Itu menunjukkan bahwasanya di sini tidak dibaca kalau seandainya ada huruf yang lain sebelumnya. Tapi kalau seandainya tidak ada huruf waw, maka dia dibaca hamzah wasal namanya, ya. Jadi bacanya imra'atuhu. Tapi karena ada waw maka dibaca wamra'atuhu, ya. Mim sukun ketemu dengan ra, izhar syafawi. Jadi posisi kedua bibir di sini rapat dan ditekan. Wam, gitu. Wam. Kenapa mengalir sebahagian dari suara? Karena mim huruf tawassut. Wamra, ra huruf takrir, maksimal getarannya 2. Ra, ya, bergetarnya bagian lidah atau atas dari ujung lidah. Kemudian hamzah huruf syiddah dan jahar. A keluar di pangkal tenggorokan. Wamra'a. Jadi yang tebal di sini huruf ra, ya, huruf tafkhim. Wamra'a, tapi a-nya tidak boleh tebal. Jangan sampai terpengaruh oleh ra, ya. Wamra'atuhu, ta syiddah dan hamas. Tu. Kemudian ha huruf hamas dan rakhawah. Hu dari pangkal tenggorokan. Mad apa di sini? Mad silah qasirah. Ha dhamir karena sebelumnya berharakat. Berarti dia dibaca panjang 2 harakat. Wamra'atuhu, gitu. Wamra'atuhu. Jadi hati-hati ketika menyebutkan huruf hamzah di sini, tidak boleh menjadi tebal, bukan wamra'atuhu, ya. Wamra'a tipis. Wamra'atuhu panjang 2 harakat. Kemudian ha huruf hamas dan rakhawah keluar dari tengah tenggorokan, ya. Kalau ha itu keluar di pangkal tenggorokan, tapi kalau ha dari tengah, dorongannya min wasatil halqi. Ha hamas dan rakhawah, ya. Ha. Kemudian tasydid di atas mim, ini gunnah, dibaca panjang 2 harakat. Hamma, ma tipis, ya. Ma itu. Jadi rapat bibirnya bagian dalam. Ma ringan, ya. Akhaf. Itbaqus syafataini 'inda nutqi mim akhaf minal ba, ya. Jadi ma gitu, panjang 2 harakat karena ada alif mad, ya. Fathah setelahnya ada alif, maka ini mad tabi'i panjang. Kemudian lam huruf tawassut, la. Ta huruf syiddah dan hamas, ta, ya. Syiddah dan hamas. Hammalata, hammalata,
hammalata ta. Setelahnya alif lam al-qamariyah. Jadi beda antara alif lam asy-syamsiyah dengan alif lam al-qamariyah. Kalau alif lam al-qamariyah, alif ya, lamnya dibaca izhar, jelas. Hammalatal, jelas nggak lam? Jelas, ya. Itu beda alif lam al-qamariyah dengan asy-syamsiyah, ya. Kemudian lam huruf apa? Tawassut, maka dia mengalir sebahagian dari suara. Hammalatal, itu hammalatal, latal, bukan latal, tidak boleh terputus seperti itu, ya. Ha huruf hamas dan rakhawah, ta huruf syiddah dan jahar. Ta ujung lidah di usul thanaya al-ulya, pangkal gigi seri atas. Ta tidak perlu monyong bibir, bukan to, ya, tapi ta. Posisi lidahnya itbaq, ya, ujungnya di pangkal gigi seri atas, bagian punggung lidah menempel ke langit-langit atas, dan ini huruf yang paling kuat. Ta, ya. Kemudian ba juga qalqalah sughra, qalqalah kubra, maaf, qalqalah kubra karena di akhir. Apakah ba-nya tebal? Tidak, yang tebal hanya huruf ta. Hatab, itu jadi qalqalahnya tetap tipis, ya. Jadi yang tebal hanya huruf ta. Hammalatal hatab, gitu. Hammalatal hatab, gitu, ya. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, ya. Jelas, coba kita baca sama-sama. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Baik. Wa imra'atuhu, imra'ah di sini yang dimaksud adalah istrinya. Ya, istrinya siapa? Dhamirnya kembali kepada Abu Lahab, ya, Abdul Uzza namanya. Kembali kepada Abu Lahab, istrinya, ya, istrinya Abu Lahab. Wa satadkhuluha zaujatuhu. Siapa nama zaujahnya? Siapa nama istrinya Abu Lahab? Ummu Jamil, ya. Itu panggilannya Ummu Jamil atau namanya Ummu Jamil, ya. Jadi istrinya Abu Lahab itu Ummu Jamil, allati kanat tu'dhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil ini ikut-ikutan, ya, sekongkol dengan suaminya. Ini bibinya Nabi, ya. Bibinya sendiri sekongkol dengan pamannya. Apa yang dia lakukan? Kanat tu'dhin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ilqa'i syauqi fi tariqihi. Jadi dia sekongkol, sama-sama menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melemparkan duri-duri di jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana jalan kira-kira yang dilalui oleh Nabi? Disitulah dia tebarkan duri. Gitu. Harusnya menyingkirkan sesuatu yang menyakiti di jalan menjadi satu amalan kebaikan yang orang yang melakukannya bisa menjadi sebab masuknya dia ke dalam surga. Gitu, ya. Dalam hadis, dalam hadis Nabi sebutkan. Tapi ini tidak. Justru dia di mana jalan yang Nabi lewati, Nabi lalui, maka dia tebarkan duri. Tujuannya apa? Untuk menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti dia kerjasama, ya. Kerjasama bukan di dalam kebaikan, ya. Suami istri memang harus selalu bekerja sama, tapi di dalam kebaikan. Kalau di dalam keburukan tidak boleh kerjasama, ya. Sebagaimana Asiyah istrinya Firaun, ya, tidak mau bekerja sama dengan Firaun karena Firaun dia telah berbuat zalim, membunuh, ya,
membunuh bayi-bayi yang lahir, bayi laki-laki yang lahir dia bunuh, dia menindas di muka bumi, segala macam bentuk kemaksiatan dia lakukan, mengaku dirinya Tuhan. Tapi Asia tidak, justru minta agar dia diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan pengikutnya, ya, minta diselamatkan, tidak ikut serta. Makanya Asia ini salah satu penghuni surga, beda dengan istrinya Fir'aun itu Ummu Jamil. Kenapa? Karena dia ikut serta, bekerja sama, sekongkol, ya, menghalangi dakwahnya Nabi, berusaha untuk menyakiti Rasulullah SAW. Maka istrinya Allah Subhanahu wa taala umpamakan seperti wanita yang memikul kayu bakar, ya, istrinya lah yang memikul, ya, membawa kayu bakar, mempersiapkan kayu bakar, ya, hammalatul hatab. Hammalah, seorang yang membawa, al-hatab itu kayu bakar, bukan untuk masak, ya, tapi untuk menggodok suaminya. Itu Abu Lahab, naudzubillah, ya. Makanya kalau ada terkadang kita diuji, ya, mendapatkan suami yang seperti itu, jangan mau, jangan ikut serta kalau dia mengajak kita kepada keburukan, itu, ya. La ta'ata fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah, tidak boleh. Siapapun ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya sifatnya apa? Muqayyad, ya, tidak mutlak. Kalau ketaatan kepada Allah sifatnya mutlak, ya. Kepada penguasa pun tidak boleh kita mutlak ketaatan kita. Kalau penguasanya membolehkan riba, ya, dia menyuruh kita untuk melakukan riba, apakah kita mau? Tidak boleh. Kenapa? Karena riba itu adalah perkara yang dimurkai oleh Allah. Tidak boleh kita. Demikian juga yang lainnya. Jadi dalam masalah taat itu tidak boleh mutlak kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Athi'ullah wa athi'ur Rasul." Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri. Di situ wa ulil amri kata para ulama, Allah tidak menyebutkan wa athi'u ulil amri. Ini menunjukkan bahwasanya taat kepada penguasa itu bukan secara mutlak. Tapi kalau dia menyuruh kita untuk merusak agama kita, merusak akidah kita, tidak boleh, ya, tidak boleh kita ikut. Itu tidak boleh kita patuh, ya. Kalau dalam masalah-masalah keduniaan, maslahat duniawi, boleh kita ikuti. Tapi kalau masalah agama yang bisa merusak akidah kita, merusak keyakinan kita, ya, maka ini tidak boleh kita taat, ya. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Kenapa? Karena bahayanya kelak di akhirat, azab, ya, orang yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, walaupun atas dorongan dan omongan orang lain, tetap dia akan bertanggung jawab, ya. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Dia akan menanggung dosa sempurna pada hari kiamat. Makanya istrinya Abu Lahab, dia, ya, seakan-akan dialah yang mempersiapkan, bukan seakan-akan, justru dia mempersiapkan kayu bakar untuk menggodok suaminya di neraka. Na'udzubillah, ya, karena dia ikut serta. Bahkan Ummu Jamil punya perhiasan, ya, ya, punya perhiasan yang di ayat selanjutnya nanti, yang perhiasannya rela dia korbankan. Ini untuk apa? Untuk membantu dakwahnya Nabi, bukan, justru untuk menyakiti Rasul, itu, ya. Jadi perhiasan yang berharga yang dia pakai, dia lelang. Demi apa? Demi supaya agar dia bisa menghalangi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, baik, ya. Jadi ini apa namanya, ibrah bagi kita sekalian, bahwasanya siapapun yang menyuruh kita untuk melakukan perkara yang buruk, maka tidak boleh kita mengikutinya. Baik.
Apalagi istri wajib untuk taat kepada suaminya. Tapi kalau suami menyuruh ya berbuat yang tidak baik, maka tidak boleh dia taat. Itu ya. Jadi ketaatan kepada siapapun sifatnya apa? Muqayyad. Selama kita disuruh untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya dia menyuruh kita untuk melanggar, ya, melanggar atau bermaksiat kepada Allah dan Rasul, maka di situ la ta'ata, kata Nabi, tidak boleh kita taat. Baik. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, gitu ya. Hamma tipis. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Huruf fa itu di ayat yang terakhir huruf hamas dan rakhawah. Perut bibir bawah bagian dalam, ya, menempel pada ujung gigi seri atas. Fi, ya, panjang 2 harakat, bukan pi, ya. Tapi ada hamas dan rakhawah, dia mengalir suara dan udara. Fi. Kenapa sulit terkadang? Karena posisi makhrajnya belum tepat, maka sulit. Di sini oleh karena itu di sini makhrajnya fa, gigi seri bawah, bibir bawah bagian dalam menempel pada ujung gigi seri atas. Fi, ya. Kemudian ya sukun, sebelumnya kasrah, nimat tabi'i, panjang 2 harakat. Jim huruf syiddah dan jahar. Ji keluar dari tengah lidah, ya, huruf syiddah dan jahar. Bagian tengah lidah terangkat ke langit-langit atas sehingga makhrajnya tertutup rapat. Ji, tidak ada udara yang mengalir. Kenapa? Karena dia jahar, ya. Demikian juga suara tidak mengalir karena dia syiddah, berarti tertahan. Ji, gitu ya. Ji panjang 2 harakat karena sebelumnya kasrah, ya. Mad tabi'iyah sukun sebelumnya kasrah, maka panjang 2 harakat. Dan dal huruf syiddah dan jahar. Di, ya, ujung lidah diusul thanaya, pangkal gigi seri atas. Di. Ha huruf hamas dan rakhawah. Ha. Fi jidha, di, da, di, du, ya. Di ujung lidah menekan apa? Pangkal gigi seri atas. Di. Kemudian ha huruf hamas dan rakhawah. Ha, bukan ha, ya, tidak boleh cenderung ke hidung, tapi ha, karena ha bukan huruf apa? Bukan huruf khayshum. Panjang 2 harakat, ya. Fathah ketemu alif mad, panjang 2 harakat. Fi jidha, ha, ya, mengalir. Kemudian ha, huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Ha, beda, ya. Kalau ha di pangkal tenggorokan, kalau ini di tengah. Hab, qalqalah sughra, ba, huruf syiddah dan jahar. Kalau qalqalah sughra, maka pantulannya mengalir walaupun dia huruf syiddah. Hab, hablum, gitu, ya. Dan pendapat jumhur mengatakan bahwasanya qalqalah sughra ada kecenderungan kepada harakat sebelumnya, ada kecenderungan kepada baris sebelumnya, ya. Kemudian lam huruf tawassut, la, ya, lu, baina syiddah wal rakhawah. Tanwin ketemu dengan mim idgham bi gunnah. Hablu, lu pertama jelas lamnya. Kemudian baru tanwin ketemu dengan mim idgham bi gunnah. Idgham mana idkhal, memasukkan bunyi tanwin ke dalam huruf idgham, itu huruf mim bersama dengan dengung. Asalnya hablun, ya kan? Tapi karena ketemu dengan mim menjadi lum, jadi lamnya tetap jelas, bukan lum, tidak boleh cenderung ke hidung ketika kita menyebutkan lam, ya, karena lam bukan huruf khayshum. Hablum, gitu. Hablum mim juga nun sukun kemudian mim idgham bi gunnah sama. Kemudian sin huruf shafir sughra,
Kalau mim huruf tawassut, ya. Mim ma tipis. Sin huruf shafir sughra. Sa. Kemudian dal, ya. Biar kita waqaf di sini atau ketika waqaf ini dal termasuk huruf qalqalah, ya, qalqalah kubra. Karena dal huruf tipis, maka qalqalahnya juga tipis, pantulannya juga tipis. Mim masad, gitu, ya. Mim masad, dan qalqalahnya langsung, tidak boleh ditahan. Masad, tidak boleh seperti itu, tapi langsung. Mim masad, gitu, ya. Fi jidha hablum mim masad, gitu, ya. Jelas, baik, coba kita baca sama-sama. Fi jidha hablum mim masad. Baik. Fi jidha, jid ini maknanya apa? Fi unuqiha. Jadi makna jid, ya, adalah unuk, lehernya. Fi jidha, di lehernya wanita itu. Namanya Ummu Jamil. Di lehernya wanita yang bernama Ummu Jamil, itu istrinya Abu Lahab, yaitu di lehernya hablun, ya. Ada habl itu apa? Tali, ya, tali dari sabut, ya, tali dari sabut, ya, yang terikat, tali yang terikat di lehernya, tusaqu bihi ilan nar. Jadi habl tersebut habl dari neraka. Kenapa dia mendapatkan balasan berupa dia diseret, ya, dikalungi dengan sabut, dengan tali dari neraka? Karena di dunia dia memiliki kalung, yang kalung tersebut telah dia korbankan untuk menghalangi dakwahnya Nabi. Karena balasan sesuai dengan perbuatan, maka Allah ganti, ya, perhiasan yang berharga tersebut yang dia gunakan untuk menghalangi dakwahnya Nabi SAW, dia korbankan, ya, dia jual, ya, supaya dia bisa menghalangi dakwahnya Nabi SAW. Maka Allah ganti, karena Allah Maha mengetahui, ya, alimun, Allah Maha mengetahui, la yakhfa alaihi syai', tidak ada yang tersembunyi baginya, bagi Allah, ya, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah. Apa yang dia lakukan, dengan apa dia menghalangi dakwahnya Nabi, maka dengan itulah dia akan disiksa pada hari kiamat. Sehingga Ummu Jamil dia dikalungi dengan habl, ya, sabut dari neraka jahanam, tusaqu bihi ilan nar, dengannya dia diseret ke dalam neraka jahanam. Ini penghinaan sebenarnya, ya, satu perbuatan yang menyebabkan dirinya terhina di akhirat. Coba, tidak bernilai, ya. Jadi segala perbuatan, ya, upaya, usaha untuk menggagalkan dakwah, ya, kepada tauhid, jadi upaya tersebut, maka bersiap-siaplah orang-orang yang melakukannya. Hendaklah dia bersiap-siap, karena dia akan diseret ke dalam neraka jahanam kelak pada hari kiamat bila dia tidak bertaubat. Itu, maka hati-hati hadirin sekalian, ya, hati-hati, jangan terpancing oleh tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan terhadap dakwah tauhid, sehingga dia ikut-ikutan, tidak punya pemahaman, jahil, bodoh, tapi ikut-ikutan untuk menghalangi dakwah, ya, dakwah tauhid, karena dia akan mendapatkan balasan, ya, dia akan diseret dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Itu, ya, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, ya.
Na'udzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Baik. Fi jidha hablum min masad. Ya, jadi manusia akan mulia di hadapan Allah kelak. Dia menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah bila di dunia dia termasuk orang-orang yang senantiasa patuh kepada Allah, ya, dan membela agama Allah Azza wa Jalla sebagaimana para sahabat dahulu. Walaupun kehidupan mereka, ya, Bilal bin Rabah kehidupannya sebagai hamba sahaya, dia tidak memiliki bukan harta, akan tetapi dirinya sendiri punya orang lain, ya. Dia tidak memiliki bahkan dirinya sendiri, akan tetapi Allah muliakannya sehingga masih di dunia bunyi sendalnya sudah terdengar di surga. Ini adalah kemuliaan. Coba hadirin sekalian, ya. Mulia seseorang bukan karena garis keturunan, bukan karena pangkat dan jabatan, kekayaan, akan tetapi sejauh mana dia berjalan di atas jalan yang lurus dan berusaha untuk senantiasa membela agama Allah Azza wa Jalla. Itulah kemuliaan bagi seseorang di akhirat kelak. Bila tidak, hadirin sekalian, ya, maka nasib orang-orang yang menghalang-halangi dakwah, ya, menghalang-halangi, ya, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada kebenaran, siapapun yang menghalang-halanginya, maka mereka akan mendapatkan balasan nasib, akan senasib dengan orang-orang yang menghalang-halangi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, Allah tidak menzalimi mereka. Allah tidak menzalimi mereka, menganiaya mereka, tidak. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi diri mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Jadi perbuatannya yang menyebabkan dia terseret ke dalam azab yang dahsyat pada hari kiamat kelak. Nauzubillah. Baik, insyaallah kita ulangi dari awal, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Ya. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Baik, ila huna. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan boleh. Sebentar. Tidak ada pertanyaan, cukup ya? Baik, bismillah. Ada pertanyaan. Anda bekerja pada perusahaan dengan pimpinan sufi, ya, yang mengidolakan, ya, Masya Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebenarnya beliau min ahli sunnah, termasuk ulama sunnah, cuman mereka yang salah memposisikan beliau, ya. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau bermadhab Hambali, ya, Hambali.
Baik. Mohon arahan Ustadz agar ana selalu dalam lindungan Allah, karena pimpinan tersebut suka adain zikir-zikir pakai gendang, masya Allah, berzikir sambil berdendang, ya, la haula wala quwwata illa billah. Zikir ini ibadah. Baik. Agar Allah selalu menjaga ana dalam sunnah. Ya, baik. Maka yang pertama, supaya kita terhindar, ya, supaya kita bisa istiqomah, yang pertama kali adalah doa. Ini ya, kita selalu berdoa kepada Allah sebagaimana dalam salat kita, setiap salat kita meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya. Demikian juga, ya, Allahumma arinil haqqan haqqa, ya Allah perlihatkanlah kepadaku kebenaran itu benar, dan anugerahkanlah kepadaku untuk mengikutinya, warzuqni tiba'ah wa arinil batila batilan, dan perlihatkanlah kepadaku yang batil itu batil, ya, warzuqni ijtinabah, dan anugerahkanlah kepadaku supaya aku bisa menjauhinya. Maka, ya, itu yang pertama, kita berdoa dengan doa-doa yang seperti itu. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ya hadirin. Orang yang mati di atas kesesatan ini, naudzubillah, ya. Baik. Kemudian yang kedua, agar kita terjaga, terpelihara dari kesesatan, ya, dari bid'ah, khurafat, terpelihara darinya dengan terus menuntut ilmu, karena ilmu akan membimbing kita, ya kan? Man salaka tariqan, kata Nabi, siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, ya, ilmu yang dimaksud adalah ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang dimaksud adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, ya, apalagi berkaitan dengan ibadah, dengan tauhid dan aqidah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu, Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Masya Allah, kita sudah, ya, alhamdulillah, di tengah-tengah manusia kita diberikan hidayah oleh Allah untuk mengenal sunnah. Ini nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri, ya, wajib kita bersyukuri, karena nikmat bila kita bersyukur maka Allah akan tambah, ya. Harus merasa kita beruntung. Kita harus merasa walaupun kita sendirian di perusahaan itu, kita sendirian yang berpegang teguh dengan sunnah, dengan akidah yang benar, tapi kita harus merasa beruntung, ya. Kenapa? Karena kita telah menempuh jalan yang benar. Harus merasa bahagia karena kita menempuh jalan yang benar. Jangan minder, ya, ya, jangan minder. Wala tarkanu, jangan sampai engkau cenderung, ya, karena banyaknya pelaku kesyirikan, pelaku kebid'ahan, ya, sehingga kita cenderung kepada mereka. Tidak boleh, ya, tetap kita berpegang teguh dengan kebenaran, ya, dengan sungguh-sungguh kita memegangnya walaupun kita sendirian, ya, dan jangan pernah minder. Kenapa? Karena kita mencari ridha Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Allah mencintai mereka, ya, Allah mencintai kita. Jadi yang kita harapkan, yang kita dambakan hanya kasih sayang dan keridhaan Allah, ya, tidak mencari pujian dan sanjungan manusia. Maka oleh karenanya manusia mau memuji kita mau tidak, terserah, saya tidak ada urusan. Yang penting kita bisa mendapatkan ridhonya Allah. Dan ini tantangan tentu berat, ya, berat, apalagi seorang wanita, masya Allah. Kalau ada pekerjaan yang lain, ya, ya, kalau di sini tentu masih bercampur baur dengan laki-laki, ya kan? Maka nanti pelan-pelan memilih, meminta kepada Allah supaya punya pekerjaan yang lain yang tidak bercampur baur dengan apa namanya, dengan laki-laki, dan tidak bercampur baur dengan perkara-perkara yang bid'ah,
Karena hati itu lemah, kata Nabi. Al-qulub dha'ifah, hati itu lemah. Ya, hati itu lemah. Sementara fitnah, syirik, ya, kesyirikan itu dia menyambar-nyambar. Apalagi syaitan juga terus membisikkan kepada kita, terus merayu, membujuk dengan berbagai macam cara agar kita terpedaya dan tergelincir. Maka oleh karenanya kita berusaha, ya, menghindar jalan-jalan yang seperti itu, ya. Karena orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Gitu. Seandainya, ya, kalau seandainya khawatir kita, ya, khawatir dengan pekerjaan itu karena pimpinannya seperti itu, kita tergelincir di jalan yang lurus. Kalau kita ada kekhawatiran, maka mintalah kepada Allah agar Allah anugerahkan pekerjaan yang lebih baik, yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Ya, jadi harta tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat, tapi yang bisa menyelamatkan kita adalah akidah yang benar, tauhid. Bila di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat tauhid, maka kita dijamin, man kana akhiru kalami la ilaha illallah, jaminannya itu surga. Karena kehidupan harta ini menjadi fitnah, gitu, ya. Dan harta tersebut tidak akan bermanfaat kelak di hadapan Allah, ya, bila tauhid seseorang itu rusak. Jadi yang pertama, dia selalu berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, hendaklah dia terus belajar ilmu agama, tidak boleh bosan, terus berusaha mempelajari ilmu-ilmu agama, terutama berkaitan dengan masalah akidah, ya, masalah akidah dan ibadah di atas sunnah. Baik, demikian, ya. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.